Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Eko Supian MPDI. Saya guru SDIT Dia Elwidat, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, subtema Kisah Teladan Nabi Harun alaihissalam, pembelajaran kelima di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini hadir semuanya? Hadir, alhamdulillah. Hari ini merupakan hari pertama kita mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Setelah sekian lama kita melaksanakan pembelajaran secara online. Seneng nggak hari ini hari pertama? Senang. Hari ini sebelum pembelajaran kita sama-sama berdoa dulu. Nah, silahkan Kakak Sipa, kita berdoa dulu, silahkan dipimpin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berikanlah aku kefahaman dan golongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Untuk murojaahnya surah apa hari ini? Surah An-Nas. Yuk, kita sama-sama baca surah An-Nas dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kelanjutan materi yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Ada yang ingat pelajaran minggu yang lalu tentang apa? Tentang kisahnya Nabi Musa. Ada yang tahu, masih ingat kisahnya Nabi Musa? Siapa? Melawan siapa Nabi Musa? Fir'aun. Nah, Nabi Musa saudara yang bernama Nabi Harun. Hari ini kita akan mempelajari kisah tentang Nabi Harun. Nabi Harun dengan Nabi Musa itu memiliki musuh yang sama, yaitu Fir'aun. Tetapi Nabi Harun memiliki kelebihan. Apa kelebihan Nabi Harun? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan mempelajari ya. Baik, siap untuk mempelajari Nabi Harun? Yang pertama, apa yang tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, yang menjadi tujuan dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama ya, setelah menyimak video pembelajaran tentang kisah teladan Nabi Harun, peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Harun alaihissalam dengan baik.
Itu yang pertama tujuannya. Kita harus yakin bahwasanya ceritanya Nabi Harun itu benar, ya, bukan hoak, bukan bohongan. Yang kedua, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik, dapat menunjukkan sikap kasih sayang, ya, sebagai implementasi atau sebagai bukti dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Harun dengan baik. Yang berikutnya, setelah menyimak video pembelajaran tentang kisah teladan Nabi Harun, peserta didik mampu menjelaskan riwayat hidup Nabi Harun. Nah, diharapkan kalian bisa tahu Nabi Harun itu siapa, ya, memimpin Bani apa. Nanti diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan itu. Yang terakhir, setelah menyimak video pembelajaran tentang kisah teladan Nabi Harun, peserta didik mampu menjelaskan keteladanan hidup Nabi Harun dengan baik dan benar. Apa yang bisa kita teladani dari Nabi Harun? Ya, apakah sikap jujurnya, atau sikap kasih sayangnya, atau sikap yang lain? Ya. Baik, ya. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati atau perlu diperhatikan. Yang pertama, saat menyimak video nanti, ya, kalian simak topik dan isi ceritanya apa. Ceritanya di video itu tentang apa. Jadi supaya jangan sekedar nonton. Kemudian nama tokoh dan karakter tokoh. Nama tokohnya siapa aja yang ada di dalam video. Ya, siapa-siapa yang ada di dalam video itu nama-namanya yang disebutkan. Kemudian karakter. Apa karakter? Karakter itu sifatnya, ya, atau ciri-cirinya seperti apa? Orangnya pemarah kah, pendendam kah, atau yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, sikap keteladanan apa yang dapat diambil dari kisah yang ditayangkan. Baik, menyaksikan videonya. Sebelum itu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Kita buka videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajaran ini, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihi salam sangat besar. Nabi Harun alaihi salam selalu mendampingi Nabi Musa alaihi salam, terutama ketika melawan Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihi salam diabadikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Toha ayat 47. Selain setia kepada Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam sama seperti Nabi Musa yang selalu membela orang yang tertindas pada saat melawan Fir'aun. Kaum Bani Israel yang tertindas pun berhasil mereka selamatkan.
Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Harun dan Nabi Musa beserta kaum Bani Israel pun memulai hidup di Palestina. Pada suatu malam, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan mimpi bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Bukit Sinai. Menjelang kepergiannya, Nabi Musa alaihi salam menyerahkan kepemimpinan Bani Israel kepada Nabi Harun alaihi salam agar mereka tidak tersesat. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun berpamitan kepada Bani Israel dan menyampaikan kepemimpinan Nabi Harun selama beliau pergi. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam pun meninggalkan mereka untuk menemui Allah. Setelah kepergian Nabi Musa alaihi salam, ternyata Bani Israel tidak mau menuruti ajakan Nabi Harun alaihi salam. Mereka dipengaruhi oleh Samiri agar dapat menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Harun alaihi salam pun mengingatkan mereka dengan lemah lembut. Akan tetapi mereka tetap akan menyembah patung anak sapi tersebut. Bahkan mereka mengancam untuk membunuh Nabi Harun alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Setelah 40 hari, Nabi Musa alaihi salam pun kembali kepada kaumnya. Ia sangat terkejut melihat kaumnya yang menyembah berhala patung anak sapi tersebut. Nabi Musa alaihi salam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Ia lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya itu. Kemudian Nabi Harun alaihi salam berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nabi Musa alaihi salam pun sadar dan merasa bersalah. Beliau meminta maaf kepada Nabi Harun alaihi salam, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Al-A'raf ayat 151. Setelah mengetahui bahwa kesesatan ini diakibatkan oleh orang yang bernama Samiri, Nabi Musa alaihi salam pun akhirnya menghukum Samiri dengan mengusirnya dari kaum Bani Israel. Setelah itu, patung anak sapi itu pun dibakar. Nah adik-adik, itulah dia video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Apa saja keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Harun alaihi salam? Yang pertama, kita harus setia kepada kebenaran dan keimanan. Jangan sampai kita mudah terayu oleh orang lain yang akan menyesatkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berperilaku kasih sayang dan santun kepada sesama. Jangan sampai kita berbuat kasar kepada orang lain meskipun kita tidak menyukai mereka. Nah itulah adik-adik video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Semoga dengan menyimak video pembelajaran tadi, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihi salam. Terutama tentang kisah keteladanan Nabi Harun. Dari tayangan tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada Ustaz. Ya, silakan, Adam. Kenapa Nabi Musa marah dengan Nabi Harun? Kenapa Nabi Musa marah dengan Nabi Harun? Ada yang bisa jawab? Kenapa, Amel? Kenapa Nabi Musa tadi marah dengan Nabi Harun? Karena Bani Israel menyembah berhala. Berhalanya tadi berhala apa? Anak sapi, ya.
Jadi Nabi Musa marah dengan Nabi Harun karena ketika ditinggal Nabi Musa ke bukit apa tadi? Bukit Tursina selama berapa hari? 40 malam ya. 40 hari, 40 malam. Pas datang, sekalinya Bani Israilnya nggak nyembah Allah lagi, tapi nyembah anak sapi yang terbuat dari emas ya. Nabi Musa datang langsung datangi Nabi Harun di apa tadi? Ditarik rambutnya, dijambak. Nah, dijambak rambutnya. Kenapa? Karena dikiranya kesesatan Bani Israel itu tidak diingatkan atau tidak dinasehati oleh Nabi Harun. Padahal Nabi Harun sudah menasehati, tapi malah apa? Malah diancam mau dibunuh. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Nabi Harun, akhirnya Nabi Musa merasa bersalah dan minta maaf. Nah, baik. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akan bagi kelompok ya. Akan bagi kelompok, sudah Ustaz tentukan kelompok-kelompoknya. Seperti ini. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Di kursi dan mejanya dikondisikan masing-masing. Ya, silakan. 2 menit dari sekarang. Silakan.
Kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dari kelompok siapa dulu yang maju ke depan? Kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Yuk, siapa yang mau maju? Ketua kelompoknya. Ya, silakan. Bawa kertasnya, bawa kertasnya. Ya. Yang lain dengarkan ya. Silakan. Kelompok sebutkan namamu, kelompoknya. Kelompok 3, nama anggota kelompoknya Adam, Faras, Najmi, sama Fika. Ya. Jawaban yang pertama apa topik ceritanya tentang Keteladanan Nabi Harun. Terus tokoh-tokohnya siapa aja? Nabi Harun, Nabi Musa, sama Samir. Ya, karakternya? Nabi Harun Yang keras suaranya? suka menolong orang lain. Ya, terus? Musa selalu membela orang yang tertindas. Ya. Samiri orang jahat yang suka mengadu domba. Oke, keteladanan apa yang bisa diambil? Membela orang yang tertindas, lemah lembut, baik hati, tutur kata yang hati, dilaku santun, dan kesetiaannya pada Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili? Ketua kelompoknya siapa? Ya, Sofi, silakan. Yang keras suaranya ya. Ya, silakan. Kisah yang pertama, topik ceritanya tentang Kisah keteladanan Nabi Harun. ya, terus tokoh-tokohnya dan karakternya. Nabi Musa, Nabi Harun, dan Samir. Ya, karakternya. Ya, Nabi Harun suka apa? Perilakunya santun dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Ya, bagus. Terus. Nabi Musa baik, berani membela kebenaran. Samiri jahat karena mengajak Bani Israel menyembah patung anak sapi. Ya, sip, bagus. Terus. Lanjut. Ya, sikap teladan yang bisa diteladani apa aja dari kisah tadi? Bersikap lemah lembut, Mm-mm. menyayang, membela kaum yang tertindas, Ya. berani membela kebenaran. Oke, baik. Sudah? Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari ketiga kelompok yang maju, alhamdulillah semuanya sudah menggambarkan tentang isi video tadi. Ya, kisahnya tadi tentang kisah keteladanan Nabi Harun ya. Baik, semuanya hasilnya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan mengerjakan soal. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, meja kursinya silahkan dikembalikan seperti semula.
Alhamdulillah ya, setelah Ustadz cek jawaban kalian sudah rata-rata sudah benar, sudah memahami pembelajaran kita hari ini ya. Alhamdulillah. Simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang kisah teladan Nabi Harun ya. Apa yang bisa kita ambil dari teladannya Nabi Harun? Yang pertama, kita harus bersikap kasih sayang kepada siapapun ya, bahkan kepada binatang ternak. Ada yang punya kucing di rumah, sayangi kucingnya ya. Kalau ada kelebihan makanan ya dimakani. Kalau kita punya peliharaan, wajib kita mengasih makan, tidak boleh ditelantarkan. Begitu juga apalagi dengan manusia, dengan teman ya, dengan saudara dan lainnya, kita harus bersikap kasih sayang. Apalagi selain kasih sayang tadi, berani membela kebenaran. Selama benar, kita berani untuk membela. Kemudian yang ketiga, menolong orang yang tertindas ataupun orang yang memerlukan pertolongan kita. Kata Allah, siapa yang meringankan kesusahan orang lain, satu kesusahan orang lain, maka Allah nanti akan meringankan kesusahan kita ketika di akhirat ya. Jadi kalau kita menolong orang, itu kembalinya ke kita sendiri. Baik, senang pembelajaran kita hari ini? Senang ya, alhamdulillah. Minggu yang akan datang insya Allah kita akan melanjutkan tentang cerita atau kisah keteladanan Nabi yang lain ya, yaitu Nabi Zulkifli. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga minggu depan, Senin depan, kita bisa bertemu kembali. Allahumma amin. Jangan lupa ya, tetap di rumah selalu menjaga sholat 5 waktunya, kemudian mengulang hafalannya ya, murojaah dan menambah hafalan. Baik, kita akhiri kegiatan kita hari ini sama-sama dengan baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.